Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah mistis dari pendaki Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh Ragil ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetok. Jadi, di pendakiannya itu Ragil ini sempat diperlihatkan sisi gaib Gunung Lawu dengan mata batinnya. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Beberapa bulan yang lalu, Ragil bersama sebuah komunitas pecinta alam di kotanya melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Dan di sana, dia bertemu dengan 3 orang dari Klaten. Sebut saja mereka bertiga adalah Ilham, Satria, dan Hengki. Ragil berkenalan dengan mereka, dan ternyata tempat tinggal mereka ini berjarak tidak begitu jauh. Ragil dari Boyolali dan mereka bertiga dari Klaten. Di situ mereka bertukar nomor kontak untuk menjalin silaturahmi. Selain itu, nanti kalau ada waktu luang agar bisa mendaki bersama. Bisa dibilang Ragil ini masih awam dalam kegiatan pendakian. Tapi setelah ikut open trip ke Gunung Sumbing itu, dia kecanduan untuk mendaki gunung lagi. Beberapa bulan setelah pendakian ke Gunung Sumbing itu, dia dihubungi Ilham dan menawarinya untuk pergi mendaki ke Gunung Lawu. Karena memang Ragil ini sudah kecanduan, tanpa banyak bertanya dia menerima tawaran dari Ilham. Di sisi lain, Ragil ini juga belum pernah mendaki ke Gunung Lawu. Jadi kebetulan banget. Ragil mencari informasi di internet tentang Gunung Lawu, dan di situ dia menemukan sebuah artikel tentang mistisnya Gunung Lawu. Mengetahui itu, dia sedikit kendor, tapi dia berusaha untuk membulatkan tekadnya lagi. Singkat cerita, hari Selasa sore, Ragil berangkat dari rumah menuju ke Klaten untuk berkumpul dengan Ilham. Sesampai di tempat tujuan, ternyata di situ sudah ada orang-orang yang dulu dia temui di Gunung Sumbing, yaitu Satria, Hengki, Ilham, dan ada satu lagi, yaitu Ilyas. Kedatangan Ragil waktu itu disambut ramah oleh mereka berempat. Di situ mereka menyiapkan peralatan yang akan dibawa. Setelah itu, mereka berbondong-bondong datang ke base camp Gunung Lawu via Candi Cetok. Dan sesampai di sana kurang lebih pukul 7 malam. Di situ mereka langsung minta izin ke pos pendakian. Ketika meminta izin, pihak pos menyarankan pada mereka agar mendakinya besok saja, karena mengingat hari ini sudah malam. Mereka berencana untuk bermalam dulu di base camp. Setelah mendapat izin itu, mereka istirahat di dalam base camp untuk menunggu besok. Dan ketika sedang istirahat, Satria memberi usul. Daripada bermalam di sini, mending kita nyicil perjalanan aja. Nanti camp di pos 1 atau di pos 2 gitu. Usul Satria itu ada benarnya, dan mereka semua setuju. Lalu, Ilham bilang ke petugas pos tadi untuk memberitahukan kalau mereka akan nanjak malam ini aja dan camp di pos 1 atau di pos 2. Petugas mengizinkan karena memang ini bukan pertama kalinya Ilham mendaki via sini. Dia memberi saran agar hati-hati di jalan. Mereka menggendong tas carrier-nya masing-masing dan bergerak menapaki jalur pendakian. Di awal-awal perjalanan, tepatnya ketika melewati area candi, tiba-tiba Ragil merasa ada hawa yang berbeda. Ketika berjalan itu seketika suhu berubah menjadi hangat, tapi hanya sekejap.
Ragil melihat ke berbagai arah. Dan di atas candi, samar-samar terlihat ada orang yang sedang berdiri sambil membentangkan tangannya. Gak tahu itu orang apa bukan, karena waktu itu tidak terlihat begitu jelas. Dari sini muncul perasaan tidak enak di dalam diri Ragil. Dan seketika itu, dia teringat dengan artikel yang sebelumnya dia baca tentang mistisnya Gunung Lawu. Tapi, Ragil berusaha berpikir positif saja. Mungkin yang dia lihat itu adalah pihak keamanan yang menjaga candi tersebut. Selangkah demi selangkah mereka berjalan, dan sampailah mereka di pos 1. Di sini mereka istirahat dan berunding. Gimana nih? Camp di sini aja atau gimana? Ucap Ilham memulai pembicaraan. Kayaknya kurang nyaman deh kalau di sini. Gimana kalau di pos 2 aja? Aku sih terserah. Gimana yang lain? Tanya Ilham pada yang lain. Yang lain hanya ikut, begitupun dengan Ragil. Lagi pula, kondisi mereka di pos 1 itu juga belum begitu capek. Di pos 1 itu mereka ngerokok-ngerokok dulu sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan Ragil memberitahu pada yang lain tentang apa yang dilihatnya di candi tadi. Kalian tadi ngelihat ada orang yang berdiri di atas candi nggak? Candi? Candi mana? Candi Ketek? Nggak tahu namanya aku. Pokoknya candi yang kita lewati tadi. Nggak tahu. Emangnya ada orang? Iya, aku tadi melihat ada yang berdiri di atasnya sambil membentangkan tangan gitu. Lalu Satria menyahut. Udah biarin aja. Kalau nggak orang, paling ya penunggu tempat situ. Mendengar ucapan dari Satria itu, Ragil langsung merinding. Lalu Ilham lanjut bilang, Di Gunung Lawu itu udah biasa mas. Jadi kalau ngelihat yang begituan lagi, udahlah biarin aja dan jangan diganggu. Ragil mengangguk paham. Setelah rokok yang dihisap sudah habis, mereka bersiap-siap dan perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini tidak ada kendala apapun hingga sampai di sana sekitar pukul 10 malam. Mengingat sudah cukup malam, di sini mereka lekas mendirikan tenda untuk camp. Satu tenda milik Ilham dan teman-temannya dan satu lagi milik Ragil sendiri. Kemudian mereka masak-masak dan lanjut makan. Malam itu suasana di pos 2 sangat dingin dan sepi. Setelah selesai makan, mereka ngopi-ngopi dulu di depan tenda sambil membuat api unggun kecil. Tidak lama kemudian, mereka memutuskan untuk segera tidur. Malam itu, Ragil tidur di tendanya sendiri yang berkapasitas 2 orang. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah bangun, mereka lekas menyalakan kompor untuk membuat minuman hangat dan sarapan. Setelah itu barang-barang dikemas dan lanjut perjalanan. Perjalanan dari pos 2 ini tidak ada kendala apapun. Pos demi pos mereka lewati dan sesekali istirahat. Hingga tidak terasa, sampailah mereka di pos 5 Bulak Peperangan sekitar pukul 5 sore. Sampai di sini, terlihat ada beberapa tenda pendaki lain yang sedang camp. Dan mereka juga memutuskan untuk ikut camp di sini dulu. Gimana mas jalurnya? Mantep nggak? Wah, lumayan mas. Tapi seru sih. Jawab Ragil sambil mengatur nafas. Mereka menyapa pendaki yang ada di pos 5. Kemudian, 2 tenda mereka dirikan di dekat tenda-tenda pendaki lain. Semua alat masak mereka keluarkan untuk masak besar-besaran. Karena waktu itu Ilham dan teman-temannya ini akan membuat soto. Oh iya, salah satu dari mereka yang bernama Hengki adalah juragan soto di Klaten. Maksudnya, dia ini punya usaha soto sendiri. Jadi, waktu itu Hengki ini sudah siap dengan semua bahan-bahannya.
dan tinggal dieksekusi aja. Setelah soto sudah matang, mereka makan dengan lahap dan lanjut nongkrong di depan tenda. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ketika sedang asik nongkrong di depan tenda, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke matanya Ragil. Dia kelilipan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dia merasa pusing dan pandangannya menjadi buram. Merasakan semua itu, dia pamit pada Ilham dan yang lain untuk tidur lebih awal tanpa memberitahukan tentang apa yang dia rasakan. Tapi di dalam tenda dia ini tidak bisa tidur karena pusing di kepalanya. Ini aku kenapa ya? Gak biasanya loh aku pusing kayak gini, ucapnya dalam hati. Setelah cukup lama di dalam tenda, suasana di luar tenda terdengar sangat sepi. Mungkin Ilham dan yang lain sudah pada tidur. Dan kondisi matanya Ragil terasa sangat mengganjal, seperti penuh dengan pasir. Lalu, sayup-sayup terdengar ada suara. Seperti suara delman, dan delman itu terdengar berhenti di luar tendanya. Tidak lama kemudian, terdengar lagi ada suara yang memanggilnya. Metu wole, aku nang kene arep nulung kowe. Keluarlah nak, aku di sini mau nolongin kamu. Dan suara itu terdengar sangat jelas. Ini siapa yang manggil aku? Ucap Ragil dalam hati. Perlahan, Ragil membuka matanya. Dan karena mungkin itu adalah suara teman-temannya, dia berusaha keluar tenda. Sesampai di luar tenda, dia benar-benar kaget karena suasana di sekitar ini tiba-tiba jadi terang, seperti suasana menjelang maghrib. Dan di depan tenda, tampak jelas ada seorang laki-laki tua. Dia berpakaian serba putih dengan tasbih di tangan kanannya. Dia berdiri di sebelah delman. Maaf, Anda ini siapa ya? Gak penting siapa aku. Aku di sini akan menolongmu. Memangnya saya kenapa? Kamu bisa melihat semuanya dan jiwamu dalam keadaan terancam. Ayo ikut sama aku. Jawab kakek itu sambil mengulurkan tangannya ke arah Ragil. Ragil meraih tangan kakek itu dan menaiki delman, dan mereka menuju ke sebuah tempat. Di perjalanan, Ragil memperhatikan keadaan sekitar yang tampak remang-remang dan berkabut. Tidak lama kemudian, mereka melewati sebuah telaga yang airnya ini sangat jernih dan berwarna kebiru-biruan. Melihat itu, Ragil bertanya, Ini tempat apa, Mbah? Ini adalah tempatku. Terus, nanti gimana saya baliknya? Nanti aku antar kalau di alammu sudah terang. Ragil menurut kata-kata si kakek. Setelah melewati telaga tadi, terlihat ada beberapa orang menyeramkan menghadang mereka. Ada yang jalannya ngesot, ada yang tangannya cuma satu, dan ada juga yang tinggi besar. Melihat itu Ragil takut. Lalu kakek itu turun dari delman dan mendekati mereka. Kemudian kakek itu mengangkat tangan kanannya sambil memegang tasbih. Dan tasbih itu ditebaskan ke orang-orang yang menyeramkan itu. Anehnya, setelah ditebas dengan tasbih itu, mereka para makhluk menyeramkan tadi tiba-tiba lenyap dan menjadi asap. Kakek itu kembali ke atas delman dan lanjut mengemudikan delmannya. Karena penasaran dengan orang-orang tadi, Ragil bertanya, Mbah, mereka tadi siapa? Mereka sama sepertiku.
Mereka menginginkan jiwamu. Mendengar itu, Ragil tersentak. Memangnya apa yang sedang terjadi sama aku? Pikir Ragil. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat semacam taman. Di sana banyak orang-orang yang sedang berkumpul. Kakek itu menghentikan delmannya di taman tersebut dan mengajak Ragil untuk turun. Sementara alammu masih gelap, kamu di sini dulu sama aku. Ini tempat apa, Mbah? Ini adalah taman istana. Istana? Di mana istananya, Mbah? Ini hanya tamannya. Ragil ikut berjalan sama kakek itu menyusuri taman, dan orang-orang yang ada di sini sepertinya menghormati si kakek. Satu persatu dari mereka berdatangan untuk mencium tangan si kakek. Kalau dilihat-lihat, kakek ini kayaknya orang terhormat. Pikir Ragil. Kakek itu kemudian mengajak Ragil untuk duduk di sebuah kursi panjang. Dan pas duduk itu, Ragil terpesona melihat kursi tersebut. Karena kursinya ini seperti terbuat dari emas. Begitu juga kursi-kursi yang lainnya. Karena masih penasaran dengan kakek itu, Ragil bertanya lagi. Mbah, panjenengan ini sebenarnya siapa? Kakek itu melihat ke arah Ragil sambil tersenyum. Lalu, beliau memegang pundaknya Ragil sambil berkata, Gak penting siapa aku. Yang penting sekarang kamu aman bersamaku. Ragil hanya mengangguk. Lalu, ada seorang laki-laki yang berpakaian serba putih mendatangi mereka berdua dan memberikan makanan berupa buah-buahan. Tapi, kakek itu menolak dengan ramah dan orang itu membawa lagi makanannya. Ragil yang masih takjub dengan suasana tempat ini, dia melihat ke berbagai penjuru. Terlihat, tempat ini sangat damai dan tentram. Tidak terdengar bising sama sekali. Udaranya juga sangat sejuk. Tidak lama kemudian, si kakek bilang ke Ragil, Sudah waktunya. Kamu akan aku antar kembali. Ragil berjalan mengikuti kakek itu menuju ke delman dan menaikinya menuju ke tempat awal. Sesampai di tempat awal, kakek itu turun dan disusul oleh Ragil. Setelah itu beliau berkata, Apa yang kamu lihat tadi itu adalah alam gaib yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Karena sekarang mata batinmu terbuka, jadi kamu bisa melihat semuanya. Sekarang ucapkan bismillah dan tutup matamu. Ragil menuruti ucapan si kakek dan memejamkan mata. Kemudian, terasa jelas tangan si kakek mengusap kening hingga dagunya Ragil. Setelah itu, beliau mengucapkan kata-kata terakhir. Sekarang bukalah matamu. Wassalamualaikum. Ragil membuka mata dan dia benar-benar heran karena tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Suhu terasa sangat dingin dan si kakek yang tadi bersamanya tiba-tiba hilang. Jadi bisa dibilang mungkin si kakek itu telah menutup mata batin Ragil. Mbah, Ucap Ragil memanggil kakek, tapi tidak ada jawaban. Kemana perginya kakek tadi ya? Kok cepat banget? Pikir Ragil. Karena memang tidak ada, dia masuk ke dalam tendanya. Sambil rebahan, dia mengambil HP yang ada di tasnya untuk melihat jam. Dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 dini hari. Ragil masih kepikiran tentang kejadian tadi. apa benar ya itu tadi yang dinamakan alam gaib? Kalau iya, berarti aku tadi udah ada di sana dong.
pikir Ragil. Jadi dia ini masih antara percaya dan gak percaya. Setelah cukup lama di dalam tenda, terdengar suara pendaki lain sedang berisik di luar tenda, termasuk Ilham dan yang lain. Mas Ragil bangun mas, kita summit. Ucap Ilham memanggil Ragil. Ragil yang memang belum tidur, dia langsung keluar dari tenda. Dan anehnya, waktu itu dia tidak merasakan ngantuk sama sekali. Padahal kalau dipikir-pikir, semalam dia ini tidak tidur sama sekali. Ayo mas, packing. Barang-barang yang gak penting ditinggal aja di tenda. Ucap Ilham. Ragil pun berkemas. Setelah berkemas, mereka minum kopi hangat buatan Satria. Kemudian perjalanan summit dimulai sekitar pukul 5 pagi. Di perjalanan Ragil melihat-lihat pemandangan sekitar sambil mencari taman yang pernah dilihat sebelumnya. Siapa tahu taman itu ada di alam nyata juga. Tapi ternyata nggak ada. Perjalanan summit berjalan dengan lancar. Dan sekitar pukul 7 pagi, sampailah mereka di puncak Gunung Lawu. Di puncak itu terlihat cukup ramai pendaki. Mereka semua berfoto-foto untuk berdokumentasi. Dan ketika yang lain sedang sibuk berdokumentasi, Ragil mendatangi Ilham yang kebetulan dia sedang duduk di sebelah tugu puncak. Sambil menghisap sebatang rokok, dia menceritakan kejadian semalam pada Ilham. Dan tanpa banyak bertanya, Ilham percaya. Dia bilang kalau yang dilihat Ragil itu memang alam lain. Karena dulu dia juga pernah mengalami kejadian serupa. Tapi bedanya, yang dialami Ilham itu bukan di gunung, melainkan pas dia sakit di rumah. Ilham menyarankan pada Ragil agar mengucap salam nanti kalau turun dari puncak dan nanti kalau turun dari pos 5. Setelah puas berdokumentasi, mereka kembali turun. Sebelum turun, Ragil mengucap wassalam yang ditujukan untuk penghuni lain Gunung Lawu, termasuk si kakek yang sama dia semalam. Sesampai kembali di pos 5, mereka masak-masak untuk sarapan. Setelah itu, tanpa lama-lama lagi mereka bergegas kembali turun. Dan seperti tadi, sebelum turun tidak lupa Ragil mengucap wassalam. Dalam hati dia juga mengucapkan terima kasih pada si kakek itu. Karena kalau tidak ada beliau, mungkin sekarang jiwanya Ragil masih berada di alam lain. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp kurang lebih pukul 3 sore. Dan sesampai kembali di base camp, Ragil ini masih tidak merasa ngantuk sama sekali. Sampai di sana mereka bersih-bersih badan dan kembali ke Klaten. Di sana, Ragil istirahat dulu di base camp teman-temannya. Dan malam itu juga dia kembali ke kotanya untuk pulang. Nah, sesampai di rumah, barulah rasa ngantuk itu dia rasakan. Matanya terasa sangat berat. Jadi sesampai di rumah itu dia langsung tidur sampai besok. Dan siang harinya dia baru bangun. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Ragil ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetok. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.